pagi Bapak Ibu serta masyarakat yang sedang mendengarkan ataupun menyaksikan obrolan pagi hari ini. Kembali lagi bersama saya Eva Tarigan. Senang sekali hari ini saya akan ngobrol seru dengan Anda, berdiskusi tentang informasi dan juga edukasi serta sosialisasi yang kali ini akan mengambil tema seputaran peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Utara. Dan pagi hari ini Eva tidak sendiri, tapi Eva sangat berbangga hati sekali karena bisa langsung ditemani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Bapak Dr. Andes Imam Suyudi BCIP SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, dan kelihatan segar sekali Terima kasih. dan, memang sepertinya saya sudah beberapa kali ketemu dengan teman-teman, bapak-bapak dan ibu pejabat yang seputaran sini selalu wajahnya segar ya, sepertinya Amin, amin, selalu siap alhamdulillah. untuk, Harus ini ya Pak, siap melayani dan publik semangat. ya. Puji Tuhan, alhamdulillah ya Pak ya. Dan kalau, ngobrolin tentang peningkatan kualitas pelayanan publik dan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Utara Ya, nih Pak ya, ya, kira-kira boleh nggak sih Pak diceritakan kepada kami masyarakat yang awam ini, tentang apa saja sih yang menjadi tugas dan fungsi kantor wilayah? ya, Karena mungkin banyak yang nggak tahu nih kan Pak, "Oh, kantor wilayah, terus apa nih? Ada apa? Mengapa? Bagaimana?" iya, Nggak paham betul, gitu. betul, betul. Kira-kira seperti apa? Mungkin boleh segera dijelaskan Pak? Ya, baik, terima kasih, Ibu Bapak sekalian, bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada dasarnya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, tanggal 18 Oktober 2018, mempunyai fungsi yang pertama adalah mengkoordinasikan dalam hal perencanaan dan pengendalian program dan pelaporan. Yang kedua adalah juga melakukan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan hak intelektual, dan tentunya dalam rangka pemberian informasi-informasi hukum. Dan juga melakukan upaya fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum, serta pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi bantuan hukum. Di samping itu juga kantor wilayah juga mempunyai fungsi melakukan pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di jajaran pemasyarakatan dan lingkungan keimigrasian. Dan juga karena adalah hukum dan HAM melakukan upaya penguatan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka perwujudan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan penegakan hak asasi manusia. Dan yang terakhir tentunya adalah melaksanakan urusan administrasi di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Seperti itu ya Saya Pak kira ya? itu secara luasnya. Dengan begitu banyaknya Pak, Betul. tugas dan fungsi yang sudah Bapak paparkan sebelumnya, apakah itu semuanya di bawah komando Bapak langsung? Atau justru ada struktur organisasi dalam pembagian tugasnya Pak? Mungkin boleh dijelaskan Pak? Ya, baik. Jadi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada dasarnya dibantu oleh divisi-divisi. Yang pertama adalah divisi administrasi, yang tentunya divisi administrasi ini memberikan fasilitasi, memberikan dukungan-dukungan teknis yang ada di kantor wilayah maupun di seluruh satker-satker yang ada baik di jajaran imigrasi, jajaran pemasyarakatan maupun di jajaran pelayanan hukum dan HAM. Dan kedua adalah divisi pemasyarakatan. Divisi pemasyarakatan ini juga membantu kepala kantor wilayah dalam rangka pelaksanaan tugas kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang tentunya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Di divisi imigrasi juga demikian, membantu kepala kantor wilayah dalam rangka pelaksanaan tugas di keimigrasian dalam kebijakan-kebijakan yang tentunya ditentukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Dan yang terakhir adalah divisi pelayanan hukum dan HAM. Ini juga membantu kepala kantor wilayah dalam rangka pelaksanaan tugas di dalam pelayanan hukum dan hak asasi manusia, termasuk adalah dalam rangka fasilitasi peraturan perundang-undangan daerah.
Seperti itu ya, Pak, Ya, ya. Jadi ada beberapa divisi yang membantu dan membantu men-support betul. seperti itu ya. Ya. Tapi mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi, Pak, kira-kira, layanan apa saja nih yang diberikan oleh kantor wilayah untuk masing-masing divisi yang seperti Bapak sudah kemukakan sebelumnya, Pak? Ya, baik. Jadi tadi bahwa di divisi administrasi adalah menyangkut, dukungan teknis, dan fasilitasi. Tentunya dia sebagai koordinator yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan di lingkungan kantor wilayah dari berbagai, divisi dan seluruh satker yang ada. Mhm. Dia juga mempunyai peran dalam rangka melakukan penyusunan rencana program, kegiatan-kegiatan anggaran, dan evaluasi pelaksanaan, dan pelaporan tentunya. Juga melakukan upaya fasilitasi penataan organisasi, tata laksana, dan yang penting adalah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Melaksanakan juga urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan yang penting juga adalah penataan barang milik negara. Di samping Mmm. itu juga melakukan fungsi publikasi atau kehumasan, protokoler, dan melayani, pengaduan-pengaduan di pelayanan-pelayanan yang ada di satker maupun di kantor wilayah, tentunya dalam kegiatan-kegiatan, kesemuanya ini urusan-urusan rumah tangga, urusan-urusan administrasi ini menjadi bagian dari divisi administrasi. Administrasi. Untuk divisi pemasyarakatan, ini tentunya memberikan, layanan-layanan pemasyarakatan yang ada di 42 satuan kerja unit operasional teknis yang ada di Sumatera Utara yang terdiri dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, balai pemasyarakatan, dan, rubasan. Mmm. Dia memberikan layanan-layanan baik dalam rangka perawatan kesehatan, layanan-layanan dasar, dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban. Di divisi imigrasi tentunya peran dalam rangka memberikan pelayanan publik ini juga menjadi unsur yang penting. Setidaknya ada 3 hal, yaitu pelayanan publik yang harus diberikan dalam rangka pelayanan paspor dan pemberian izin-izin keimigrasian, perpanjangan, izin keimigrasian dan sebagainya. Yang kedua adalah melakukan upaya pengawasan bagi orang asing, Mhm. melalui sistem deteksi dini, melaksanakan sistem intelijen, dan yang ketiga adalah melakukan upaya penegakan hukum keimigrasian. Karena bagi orang-orang asing yang melakukan pelanggaran tentunya harus ditindak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah di divisi pelayanan hukum dan HAM. Ini juga melancarkan fungsi, cukup berat karena divisi pelayanan hukum dan HAM ini harus melaksanakan, kegiatan di wilayah dari 6, unit utama di pusat, yaitu dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tugas teknis di pelayanan, administrasi hukum. Administrasi hukum umum ini ada di sana kenotariatan, ada legalisasi, ada pendaftaran dan pengesahan, badan hukum, partai politik, dan fidusia, dan juga ada pelayanan kewarganegaraan. Di dalam layanan kekayaan intelektual, di sana juga ada yang harus dilakukan upaya-upaya pendaftaran baik secara, ataupun kekayaan intelektual yang, secara, personal maupun secara komunal, seperti cipta, merek, desain industri, paten, dan, lainnya. Dan tentunya, eee dalam rangka pelayanan pembinaan hukum juga dalam rangka memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat-masyarakat miskin yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum yang sudah lulus, verifikasi. Fungsi lain adalah dalam rangka pembentukan produk
hukum daerah, ya ini memfasilitasi dan memberikan juga analisa dan evaluasi hukum-hukum di daerah. Dan yang terakhir adalah dalam rangka pengkoordinasian, dalam rangka, pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengkoordinasi dan pengkajian, penelitian dan pengembangan, di bidang hukum dan hak asasi manusia. Ya, Ternyata sangat luas sekali ya, Pak, ya, setiap divisi-divisi itu bukan cuma sekedar, oh divisi permasyarakatan seperti ini, ternyata ada banyak sekali cakupan-cakupannya betul ya, betul. sangat luas Iya sekali. iya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita akan detail, kita akan korek-korek lebih detail lagi obrolan kita ini nanti di, segmen yang kedua. Kira-kira kita akan mau nanya nih, tadi yang agak sedikit menggelitik pikiran Eva tuh tentang kekayaan Betul. intelektual, tapi nanti kita akan obrolin lagi Bapak Ibu setelah pariwara berikut ini.